pagi Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi ini kita bisa bertemu lagi. Kemarin kan kita sudah membicarakan di rapat tentang kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan kira-kira di minggu depan selama 2 minggu karena jumlah guru yang ada di sekolah kita ada sekitar 15 orang. Apakah Pak Taufik sudah menulis kemarin jadwal supervisi dan materi yang akan disampaikan? Iya Bu, sudah. Insya Allah pas hari Rabu, itu pun di kelas 5A. Oh, baik. Kira-kira sebelum Pak Taufik akan melaksanakan supervisi akademik dengan saya di kelas, adakah permasalahan yang dialami Pak Taufik ketika mengajar di kelas 5A, baik tentang nilai siswa, baik tentang cara belajar siswa, ataupun sikap siswa dalam belajar? Iya Bu, terima kasih. Kalau kendala atau kesulitan, insya Allah pasti ada. Cuma di kelas 5A itu relatif sedikit kendalanya. Mungkin ada beberapa anak yang masih belum mencapai KKM. 5 atau 7 anak. Mungkin karena disebabkan anak itu selain ketika belajar itu kayak kurang perhatikan atau terlalu banyak gerak. Kemana, mondar-mandir. Kalau selama ini yang dilakukan Pak Taufik melihat siswanya seperti itu, apa yang dilakukan di kelas? Biasanya kami beri tambahan tugas biasanya anak-anak itu. Tapi tidak tahu apa memang cara mengajar saya masih keliru atau gimana. Jadi untuk yang beberapa anak itu masih belum kelihatan hasil yang baik atau masih belum di atas KKM. Oh, baik. Berdasarkan cerita Pak Taufik tadi, kalau ada siswa yang suka jalan-jalan ketika pembelajaran, ini kan kita habis menerima sosialisasi tentang kurikulum merdeka ya. Jadi ada pembelajaran yang kita melakukan asesmen diagnostik kemarin ya, kita sudah memberikan instrumennya kepada semua guru. Saya rasa Pak Taufik juga sudah menerima ya. Oh ya, jadi nanti itu kita bisa mengetahui bahwa anak-anak itu ada 3 tipe belajar. Jadi ada kinestetik, auditori, dan visual. Jadi kalau anak visual itu dengan mendengarkan dia sudah bisa, anak yang kalau yang visual dengan melihat, nanti kalau auditori dengan mendengarkan, kemudian kalau yang kinestetik dengan keterampilan. Jadi mungkin nanti Pak Taufik bisa merencanakan lagi berdasarkan asesmen yang diberikan. Nah, nanti kita ulas lagi tentang asesmen diagnostik di awal pembelajaran yang di awal kenaikan kelas tersebut. Jadi Pak Taufik bisa merencanakan pembelajaran yang lebih baik mungkin ya nanti di supervisi akademik. Ya. Kemudian nanti Pak Taufik kira-kira apa saja yang akan disiapkan? Mungkin saya akan memadukan TTS dengan tambahan LKPD. Jadi anak-anak biar lebih banyak untuk mengerjakan. Mungkin untuk menanggulangi anak-anak yang kinestetik itu. Iya, iya. Oh, berarti Pak Taufik sudah mengkombinasikan antara LKPD, ada media, sama model pembelajaran ya tadi? Sepertinya sudah cerita model pembelajarannya apa ya Pak Taufik yang dipilih tadi? Kayaknya discovery learning. Oh ya, discovery learning. Iya, sudah bagus karena pembelajaran discovery learning itu mengaktifkan siswa untuk belajar secara mandiri. LKPD juga seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi ketika dalam kegiatan supervisi akademik di hari Rabu di kelas 5A ya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Taufik nanti saya akan didampingi oleh pengawas sekolah. Jadi nanti disiapkan siswanya, alatnya. Jadi tidak ada yang ketinggalan, apa-apa yang diperlukan untuk pembelajaran. Ya, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kita. Nanti kita akan bahas lagi ketika Pak Taufik sudah melakukan supervisi akademik. Terima kasih untuk kegiatan bincang-bincang kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik sudah ke ruangan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa Bu.
Nggih, bagaimana? Panjenengan? Alhamdulillah baik juga sehingga bisa bertemu dengan Pak Taufik. Alhamdulillah. Oh iya Pak Taufik, gimana hari ini kabar apa? Anak-anak masuk semua di kelasnya? Alhamdulillah. Cuma ada 2 anak Bu. Kayaknya mulai kemarin dia sakit kayaknya. Oh ya, semoga muridnya lekas sembuh. Amin amin. Pada hari ini nanti kita akan berbicara tentang kondisi di kelasnya Pak Taufik ya, yang di kelas 5A kemarin. Nggih nggih. Kan kemarin ada beberapa hal yang ingin Pak Taufik sampaikan kepada saya. Iya Bu. Coba diceritakan kepada saya apa keluhan Pak Taufik di kelas 5A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami kemarin melakukan pembelajaran. Alhamdulillah, kalau menurut saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi masih ada beberapa anak itu yang pertama, yang sering ketika mendapatkan tugas itu masih jalan-jalan atau lari-lari kemana. Terus yang kedua, ada beberapa anak yang kayaknya belum paham tugasnya, jadi ketika bersama temannya itu masih belum bisa berkolaborasi. Oh, berarti ketika mereka berkelompok itu asik main sendiri begitu ya? Kayaknya seperti itu Bu. Jadi Ya. hanya ketua kelompoknya mungkin yang mengerjakan tugasnya. Nggih, tapi tidak semuanya. Oh, Nggih, iya, ada baik. kelompok tertentu. Kemudian kalau menurut Pak Taufik, kondisi ideal pembelajaran yang baik di kelas itu bagaimana kalau di pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu Pak Taufik ini? Ya, sebenarnya kalau idealnya itu anak-anak akan melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan cara bisa berkolaborasi dengan temannya, mungkin salah satunya. Ya, kemudian. Dan yang kedua, bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh gurunya, atau dengan pembelajaran berkelompok itu anak-anak sudah paham dengan tugasnya dan bisa, oh ternyata ini ilmu yang saya dapatkan untuk hari ini. Ngoten, Bu. Apa ada lagi selain itu? Mungkin Bu, anak-anak bisa menghargai temannya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, oh ternyata pendapat temanku ini benar. Jadi nggak egois istilahnya. Oh. Jadi bisa istilahnya apa? Bermusyawarah, bisa menerima pendapat orang lain. Berarti kalau saya ambil sedikit kesimpulannya, di kelas pembelajaran yang ideal itu menurut Pak Taufik yang pertama anak bisa berkolaborasi, kemudian yang kedua itu bisa berbagi tugas dengan baik, yang ketiga secara sikap mereka bisa toleransi kepada teman satu kelompoknya atau kelompok lain yang sedang berbicara, mungkin seperti itu ya. Bu. Kemudian kalau Pak Taufik amati di kelas itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira muridnya kelas 5A itu ada di skala berapa ya Pak Taufik ya? 7 mungkin Bu, 7. Karena masih anak-anak masih belum, istilahnya masih belum semuanya bisa paham dengan tugasnya, dan masih belum semuanya bisa bertoleransi dengan baik. Kemudian kalau misalnya di posisi 7, harapannya Pak Taufik itu bagaimana dengan anak-anak yang di posisi 7? Apakah levelnya naik atau ingin dinaikkan? Kalau harapan kami sebagai guru, ya pengennya anak-anak itu memang lebih meningkat. Paling tidak seandainya tidak terlalu banyak nggak apa-apa, paling tidak naik ke angka 8 lah, seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya kan tidak semua anak bisa naik di level angka 8 ya. Ada anak misalnya 5 anak itu kok nilainya 5 misalnya. Berarti naik dari misalnya dari 7 ke 8. Berarti yang 5 itu harus naik ke berapa? Apakah harus naik ke 8? Apa tidak terlalu berat nanti? Sebenarnya mungkin yang perlu dibenahi mungkin apa cara membelajarnya, apa cara mengajar kami, mungkin kolaborasi dengan anak-anak atau teman sejawat mungkin juga itu juga perlu, atau tambahan juga dukungan dari orang tua, itu mungkin sangat membantu anak-anak. Memang kalau idealnya anak-anak ketika 5 atau 6 ke 7 itu memang agak sulit, nggak semuanya bisa. Tapi insya Allah kalau lambat laun saya punya punya tujuan atau punya impian,
mudah-mudahan mereka bisa naik ke 8 semua. Amin, amin. Semoga ini bisa terwujud ya. Nggih. Kemudian tadi kan Pak Taufik bilang kalau bisa berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian orang tua tadi dengan siswa. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana kondisi hubungannya Pak Taufik dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi untuk berkontribusi di pembelajaran dalam usaha Pak Taufik meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Iya Bu, istilahnya kita itu hidup kan nggak bisa sendiri nggih. Paling tidak ketika ada teman yang bisa membantu untuk lebih baik, kenapa tidak? Tapi seandainya berkolaborasi memang itu sangat penting karena saya yang pertama mungkin di sini juga ada lebih dari 1 guru agama, yaitu 2 guru agama. Mungkin saya sharing kepada teman yang sesama guru agama itu bagaimana untuk meningkatkan anak-anak, dan juga mungkin bertanya kepada wali kelas juga, karena wali kelas kan yang lebih tahu salah satu kondisi anak-anak, atau mungkin saya ada yang belum paham tentang anak ini, jadi bisa mendapatkan informasi dari wali kelas. Dan juga yang saya bilang tadi itu dukungan dari orang tua itu juga sangat penting, karena kalau tidak seperti itu istilahnya anak-anak di rumah tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang membantu kami untuk mewujudkan impian saya yang untuk ke-8 itu. Kira-kira selain mengawasi di rumah, peran lagi orang tua ketika di pembelajaran, kira-kira apa yang dilakukan Pak Taufik yang berhubungan dengan kolaborasi dengan orang tua? Mungkin selain mengawasi, anak-anak paling tidak kan di rumah juga punya, saya kasih jadwal. Contohnya mungkin, ayo sholatnya dijaga. Paling tidak kan kita juga komunikasikan dengan orang tua. Bu, Bapak, Ibu, tolong anak-anak sholat 5 waktunya nggih. Jadi tidak sekedar untuk menjaga, tadi paling tidak biar anak-anak terbiasa untuk, oh iya aku ternyata belum sholat ini dan sholat itu, dan tugas lain yang dikasih guruku belum terlaksana, seperti itu. Oh, bagus sekali. Berarti kan kolaborasi dengan orang tua itu Pak Taufik berusaha untuk menciptakan treatment yang sama. Ketika di sekolah ada treatment sesuai dengan pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah, paling tidak di rumah itu ada sedikit sehingga orang tua juga melakukan hal yang sama, sehingga anak itu mendapatkan perlakuan yang sama oleh gurunya dengan orang tuanya. Jadi mungkin pembelajarannya yang dikatakan Pak Taufik tadi bisa meningkat, mungkin seperti itu ya Pak Taufik? Iya Bu, yang kami harapkan seperti itu. Kemudian kalau dengan wali kelas itu bagaimana hubungannya, kolaborasinya itu bagaimana, bisa diceritakan? Mungkin ketika ada waktu senggang, jadi kami menemui wali kelas untuk mencari informasi. Bu, bagaimana sih, apa cocok seandainya saya melakukan ini, terus anak yang ini bagaimana? Mungkin seperti itu Bu. Atau mungkin ada informasi, ini kenapa sih Bu, kok anak ini kok ternyata kok nggak bisa, padahal sudah yang lain sudah bisa. Oh ternyata mungkin, oh ini di rumahnya seperti ini Pak, mungkin ada permasalahan di rumahnya seperti itu. Jadi kami selain mencari informasi juga bisa mendapatkan ilmu dari wali kelas juga, bagaimana cara mengatasinya. Oh baik-baik, berarti Pak Taufik berkolaborasi dengan wali kelas itu yang pertama mungkin untuk mengidentifikasi cara belajar anak itu ya. Iya gaya Bu. Belajar anak itu iya, tadi betul Bu. Jadi kan karena Pak Taufik itu mengampu banyak kelas, jadi kan untuk pendalamannya mungkin pendalaman tentang karakteristik anak itu bisa dibantu dengan guru kelas. Iya Bu, betul. Ya. Betul. Kemudian selain orang tua, murid, guru, adakah pihak lain juga yang dapat membantu Pak Taufik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid ini tadi? Ya ada Bu, ini sangat penting. Kalau menurut saya kepala sekolah juga harus bisa diajak kolaborasi, karena kepala sekolah itu kan yang menentukan kebijakan. Jadi ketika kami, Pak, saya memakai pembelajaran ini bagaimana? Apakah, oh iya silakan, atau mungkin ada masukan dari kepala sekolah, jadi seperti itu. Karena kita di sini kan istilahnya adalah tangan kanannya kepala sekolah. Jadi anak-anak di bawah kami, kemudian di atas kami adalah kepala sekolah, seperti itu. Oh baik, berarti kan secara
struktural. Jadi dari dari guru kita akan berinteraksi dengan kepala sekolah untuk membahas hal-hal yang perlu dikembangkan di kelas, sehingga apa yang kita lakukan itu diketahui oleh pimpinan, sehingga kan betul, kita tidak berjalan sendiri ya, betul, karena kita juga suatu organisasi yang perlu berbicara dengan banyak pihak, tidak hanya dengan kita sendiri ya. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak Taufik ini menilai keberhasilan siswa dalam pembelajaran tadi di pembelajaran agama itu, ukuran keberhasilannya bagaimana menurut Pak Taufik? Pembelajarannya yang ideal itu yang bagaimana? Pembelajaran yang ideal sebenarnya menurut saya yang pertama jelas anak harus menyenangkan. Maksudnya anak harus bisa senang ketika mendapatkan pembelajaran. Dengan itu insya Allah pembelajaran apa atau yang akan dilaksanakan atau yang terjadi pada hari itu akan gampang masuk ke pikiran mereka atau otak mereka. Terus yang kedua, paling tidak kami harus mungkin berusaha untuk tidak kosong, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan kami terus. Jadi berusaha tidak kosong. Seandainya kami pas tidak masuk, mungkin mengganti di hari lain atau gimana untuk mengejar kekurangan itu. Oh, berarti yang kedua ini tadi, misalnya kan kita kadang ada tugas yang dinas luar, misalnya seperti itu ya. Jadi Pak Taufik berupaya untuk mengganti jam tersebut. Apakah pernah terjadi situasi seperti itu? Coba diceritakan. Sering Bu, suatu kali ketika saya mungkin ketika izin tidak masuk atau keperluan keluarga yang mendesak, akhirnya kamu kan harus izin. Nah, ketika hari itu mungkin pas hari Senin, ketika di kelas 6A atau 6B, suatu saat kami harus mengganti di minggu-minggu tersebut ketika masuk. Jadi mengejar kekurangan, paling tidak satu minggu itu ada 2 kali pertemuan, karena yang kemarin sudah saya tinggalkan seperti itu. Oh, berarti sistemnya misalnya Pak Taufik, misalnya tadi ada izin, atau tadi kadang biasanya dikirim untuk tugas pelatihan yang memang pada hari itu ada pelajaran agama misalnya di 6A. Berarti pada minggu ini kan karena kelasnya full, kan nggak mungkin akan mengisi di minggu yang sama. Jadi di minggu berikutnya itu diganti 2 kali pertemuan. Seperti betul. itu. Iya, betul Bu. Waduh, bagus sekali. Jadi mungkin saya belum menemui sampai ada 2 kali pertemuan. Upaya Pak Taufik ini hebat sekali. Perlu kita, mohon doanya dan bimbingannya Bu. Berikan apresiasi yang lebih ya, karena amin, mudah-mudahan. Apa ya? Mungkin kan kita bukan mengejar tapi mengejar mengejar ikhlasnya kita selama bekerja, mungkin seperti itu ya. Iya, betul Bu. Ya, semoga mudah-mudahan dapat apa istilahnya barokah dari sisi yang lain. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin. Kemudian setelah Pak Taufik ini berbincang-bincang dengan saya ya, kira-kira apa yang Pak Taufik rasakan dan apa yang bisa diceritakan kepada saya? Ya, alhamdulillah bersyukur sekali Bu. Yang pertama, kita bisa meluangkan pikiran kita, dan terutama saya pribadi sudah banyak mendapatkan ilmu dari jenengan yang awalnya sebenarnya saya itu tidak mampu. Oh, ternyata saya mampu di bagian ini, di bagian ini. Karena dengan berbincang-bincang ini otomatis insya Allah saya akan lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, berarti sebenarnya Pak Taufik itu punya banyak kemampuan yang sudah dilakukan, akan tetapi kita tidak sadar ya bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang ternyata itu baik dan mendukung pembelajaran. Iya Bu, iya ya Bu. Mungkin nanti kedepannya Pak Taufik bisa mengeksplorasi lagi kemampuannya supaya lebih berkembang lebih baik lagi ya, mungkin seperti itu. Amin, iya Bu, terima kasih. Ya, mungkin saya juga cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan untuk Pak Taufik, mohon dimaafkan ya. Sama-sama Bu. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semakin prima, luar biasa. Terima kasih. Bagaimana tadi pembelajaran yang dilakukan di kelas? Apakah anak-anak masuk semua pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua, dan kayaknya untuk yang hari ini anak-anak itu lebih antusias, dan alhamdulillah mungkin pengalaman baru juga bagi anak-anak, jadi anak-anak lebih antusias. Dan saya lihat dari pekerjaannya lumayan bagus. Dari 5 atau 7 anak itu sudah ada peningkatan sedikit. Oh ya, baik. Kemudian pada hari ini nanti kita akan sedikit membahas tentang kegiatan pembelajaran yang ada di kelas yang Pak Taufik lakukan untuk supervisi akademik yang sudah direncanakan. Menurut Pak Taufik di kelas itu kan kita ada nilai rata-rata. Tadi kan Pak Taufik bilang kalau KKM-nya 75. Iya. Jadi kira-kira anak di kelas 5A itu nilai rata-ratanya berapa untuk sekarang? Apakah 75 atau di bawah 75 atau di atas 75? Untuk yang kemarin-kemarin itu kisaran lebih dari antara 65 sampai 75 untuk yang di atas KKM. Untuk yang sisanya itu di bawah KKM, ya ada yang 50, ada yang 40, seperti itu. Oh, berarti kalau persentasenya misalnya dari anak yang di atas KKM dan di bawah KKM, kalau ditarik rata-rata itu kira-kira dinilai berapa anak kelas 5A itu? 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 ya kisaran 8 mungkin. 7 sampai 8. Sudah sampai di situ? Iya. Apakah Pak Taufik ingin berdasarkan ceritanya tadi, apakah perlu ditingkatkan lagi untuk nilainya? Perlu, sangat-sangat perlu Bu. Dari pengalaman tadi, alhamdulillah anak-anak sudah sangat-sangat antusias sekali, dan tak lihat dari pekerjaannya, tugasnya untuk mengerjakan LKPD dan lain sebagainya itu sudah lumayan memuaskan daripada sebelum-sebelumnya. Jadi tak kelihatan itu nilai itu sudah lebih memuaskan dari sebelumnya. Tapi saya belum lihat secara keseluruhan, maksudnya kalau persentase antara yang di atas KKM dengan di bawah KKM, saya masih belum menilai semuanya tadi. Oh baik. Tadi yang dilakukan di pembelajaran Pak Taufik menggunakan model discovery learning ya. Coba diceritakan lagi secara lebih detail bagaimana proses pembelajarannya, tentang materinya itu tadi apa. Silakan Pak Taufik. Pertama ya salam pembuka, setelah itu anak-anak saya ajak istilahnya untuk melihat video presentasi atau video pembelajaran, jadi anak-anak biar tidak jenuh. Jadi setelah itu baru anak-anak mencari apa yang ada di materi tersebut melalui LKPD, dan kami juga padukan dengan TTS. Dan setelah itu anak-anak baru maju berkelompok. Setelah maju berkelompok, hasil laporannya kami ambil untuk kami nilai sebagai hasil akhir, seperti itu. Oh begitu, berarti berdasarkan cerita Pak Taufik tadi, Pak Taufik sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian perbantuan ada LKPD. Di dalam LKPD itu ada pembelajaran yang menggunakan video, kemudian menggunakan cerita, dan anak-anak menghasilkan sebuah laporan. Jadi menurut saya Pak Taufik sudah bagus dalam melakukan pembelajaran, sudah menerapkan diferensiasi. Jadi anak-anak yang kinestetik tadi itu sudah terfasilitasi dengan mungkin kegiatan mengerjakan TTS, kemudian membuat laporan, kemudian kegiatan berkelompok. Jadi sudah sangat bagus sekali untuk mengantisipasi dan mengatasi siswa yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik. Apakah Pak Taufik sudah merasa cukup puas atau cukup senang dengan pembelajaran yang dilakukan hari ini? Alhamdulillah senang. Cuma kalau puas mungkin belum ya Bu ya. Karena namanya manusia kan pengennya setiap hari itu semakin baik, meskipun tambahnya cuma berapa persen seperti itu. Juga tadi Bu,
ditemukan ada satu atau dua anak itu yang merasa masih kurang bahagia menurut saya. Dia merasa mengantuk atau gimana ya? Atau mungkin pembelajarannya sudah agak siang atau memang tidak tahu. Mungkin model pembelajaran selanjutnya mungkin kami cari model pembelajaran yang lain. Oh, berarti ada siswa yang merasa jenuh dalam pembelajaran. Iya, betul jenuh. Apa mungkin di situ dia tidak memiliki peran atau bagaimana berdasarkan observasi yang dilakukan Pak Taufik? Kalau saya lihat dari pembagian kelompok kok kayaknya semua dapat peran, G. Jadi di situ kan ada empat sifat Nabi. Anak-anak rata-rata satu kelompok itu ada 4 sampai 5. Jadi kayaknya yang satu mungkin bisa menulis untuk menyaring mungkin kan bisa kayaknya. Oh tapi iya, berarti tahu, Nggih. Berarti kendalanya apa, Nggih? Setiap kelompok sudah punya satu tugas. Jadi tiap anak punya tugas, misalnya ada 4 sifat Nabi, sidik, amanah, fatonah, tablik misalnya. Satu anak ini sidik, satu anak ini amanah, satu anak ini. Berarti mereka sudah punya tugas individu. Oh, mungkin perlu ditelusuri lagi. Pembagian kelompoknya Pak Taufik itu bagaimana cara membaginya? Apakah sudah heterogen? Kami kan menunjuknya kebetulan kami urutkan dengan abjad A sampai, kan ada 6 kelompok, abjad A sampai A, B, C, D, E, F sampai F, seperti itu. Jadi A kami kelompokkan dengan A, dan itu alhamdulillah nggak monoton, siswa laki-laki saja, perempuan saja, tadi tidak menutup kemungkinan satu kelompok itu ada 2 laki-laki atau 3 laki-laki, selebihnya adalah perempuan. Oh iya, baik, sudah heterogen, sudah bagus. Akan tetapi mungkin perlu dievaluasi lagi. Jadi Pak Taufik perlu melakukan yang tadi kita lakukan asesmen diagnostik. Itu kan ada tipe gaya belajar anak. Oh iya, Bu. Ya. Nah, jadi dalam satu kelompok mungkin bisa diupayakan ada yang anak itu kinestetik, ada anak yang auditory, ada anak yang visual, ada anak satu kan, ada yang 2. Biar semuanya terwakili, ngoten nggih maksud gitu. Iya, jadi anak-anak itu ketika dikasih tugas Pak Taufik yang menulis, ada yang bisa menulis, ada yang suka menyuruh. Nah, gitu kan? Ada yang suka menggambar mungkin, ada yang suka bercerita. Jadi heterogennya itu akan lebih tampak lagi, dan diferensiasinya nanti akan lebih tampak dan lebih kuat, sehingga kebutuhan anak-anak itu benar-benar terfasilitasi dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih masukannya, Bu. Iya, mungkin seperti itu. Ya, untuk pembelajaran yang mendatang, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Taufik untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas 5A tersebut? Guru atau anak, Bu? Bisa guru, bisa anak, atau masih kerjasama dengan siapa saja supaya misalnya Pak Taufik merencanakan pembelajaran yang bagus, itu butuh dukungan dari siapa saja? Mungkin saya akan ngajak satu partner sesama agama, mungkin kita sharing untuk gimana. Kan kebetulan di sekolah ini kan ada 2 guru agama, mungkin saya sharing komunikasi dengan beliau. Oh baik, bagus sekali, karena ada kata-kata dari fasilitator yang pernah saya dengar itu, kolaborasi itu sangat penting di dalam kita berinteraksi dengan lingkungan, karena dengan berkolaborasi kita itu jadi hidup. Jadi kita tidak terkungkung dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dan berkomunikasi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru, yang tentunya pembelajaran itu akan berpihak kepada murid. Bu. Bagus sekali yang dilakukan Pak Taufik. Atau mungkin nanti ada ide lain di pembelajaran supaya pembelajarannya itu lebih menarik lagi. Mungkin ada ide lain dari Pak Taufik? Untuk sementara masih belum ada, Bu. Atau mungkin ada masukan nanti setelah kami kolaborasi, mungkin menyusul penemuan baru istilahnya. Baik. Ya, nanti bisa dievaluasi lagi ya Pak Taufik. Bu. Kemudian pada sesi pasca observasi ini, setelah supervisi akademik, bagaimana perasaan Pak Taufik setelah berbincang-bincang dengan saya? Yang pertama, alhamdulillah senang. Yang kedua, insya Allah kami dapat lebih
tambahan ilmu lagi, karena sebelumnya kami belum dapat ilmu, mungkin ada kekurangan. Dengan evaluasi seperti ini, dengan panjenengan monitoring, alhamdulillah kan ada, oh ini loh Pak Taufik kekurangannya ini, dan alhamdulillah itu menjadikan ilmu bagi kami. Terima Dan kasih. mudah-mudahan lebih baik lagi dalam kami melaksanakan tugas untuk memberikan ilmu kepada anak. Baik, sungguh mulia sekali ini Amin, pemikirannya. doanya Bu. Oke, kemudian apa harapan Pak Taufik untuk pembelajaran selanjutnya di kelas? Tidak hanya di kelas 5A, untuk kelas-kelas yang lain yang ada di sekolah kita. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak memang benar-benar enjoy ketika menerima pembelajaran, dan insya Allah dengan enjoy itu akan lebih cepat dicerna dan diserap oleh anak. Mudah-mudahan tidak cuma ilmu, dan mudah-mudahan berkarakter itu yang terpenting. Baik. Bagus sekali. Semoga Pak Taufik selalu dapat konsisten, kemudian Amin. selalu menjaga keinginan untuk menjadi lebih baik itu tetap terpelihara. Jadi kita dapat berkolaborasi secara berkesinambungan untuk menciptakan generasi-generasi muda penerus bangsa. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Pak Taufik. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menyakiti perasaan Pak Taufik, mohon dimaafkan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.